Assalamualaikum Sobat Health Buddies. Berjumpa lagi di Oase, obrolan sehat, podcast FK Undip. Kali ini dengan saya, Intani Fiska Martelasari, saya akan memandu acara pada pagi hari ini yang kita mau diskusi terkait dengan kesehatan. Yang menarik nih Health Buddies, pada pagi hari ini kita juga akan berdiskusi terkait dengan kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini merupakan sesuatu hal yang harus kita pahami dan juga kita sadari bahwa hal ini merupakan sesuatu hal yang penting. Dan ketika seseorang mengalami sebuah permasalahan dalam kesehatan mental, maka akan mengalami gangguan pada suasana hati, pada kemampuan proses pikir, kemudian pengendalian emosi, dan juga mengarah pada perilaku yang buruk. Pada sesi kali ini saya tidak sendirian Health Buddies. Di sini ada narasumber saya yang luar biasa. Beliau adalah sebagai ibu, teman, sekaligus dosen dan guru besar dari Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran. Beliau adalah Prof. Mediana Dwidianti, SKP MSc. Beliau menggeluti di keperawatan jiwa yang pengalaman beliau sudah luar biasa sekali terkait bagaimana cara menangani pasien, dan saat ini beliau sedang mengembangkan bagaimana regulasi emosi ini dapat diterapkan pada mahasiswa dan di area kampus yang saat ini menjadi fokus beberapa riset beliau dan penelitian beliau, bagaimana untuk bisa membuat sebuah role model dan juga hal yang nyata di dalam kampus bahwa regulasi ini memang dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi kondisi kesehatan mental pada mahasiswa. Dan tidak lupa juga kita sampaikan bahwa pada pagi hari ini ada narasumber kita juga yang cantik jelita, dan juga beliau ini sangat memiliki informasi nanti yang akan kita andalkan nih sebagai informasi yang valid sebagai user ya atau pengguna nih dari regulasi emosi, bagaimana kondisi regulasi emosi ini mampu sangat berpengaruh pada proses belajar, yaitu ada Mbak Hana yang nanti akan menyampaikan beberapa informasi ya terkait bagaimana pelaksanaan regulasi emosi dan dampaknya terhadap kondisi belajar ya. Sebagai saat ini ada di pendidikan apa Mbak Hana? Saat ini saya sedang berkuliah di program studi Magister Keperawatan. Oke, di Magister ya. Sudah selesai ya atau masih di sementara berproses setelah tesis. Oke, berarti ini posisi tesisnya sudah selesai ya, sudah menuju selesai. proses untuk administratif betul. Ya, betul, untuk kelulusan sekali. Semoga dilancarkan ya. Jadi amin, sudah melalui proses yang cukup panjang ya, kita nanti di proses magister jadi bisa menyampaikan lebih jauh bagaimana pengaruh ya dari regulasi emosi pada kondisi pembelajaran dalam proses di magister. Mungkin kita pada pagi hari ini kita kembali dulu kepada Prof ya sebagai narasumber utama. Prof, bagaimana Prof kondisi yang saat ini existingnya di kampus Undip ini, mungkin nanti bisa Prof sampaikan permasalahan apa ya Prof, atau kondisi apa yang saat ini menurut Prof itu menjadi sesuatu hal yang urgent ya harus untuk segera diselesaikan Prof. Iya, terima kasih Bu Intan, alhamdulillah. Yang pertama kali saya itu gelisah dengan lulus tidak tepat waktu dari mahasiswa, masalah skripsi ya. Ini kenapa ya? Kok semakin kesini tuh tepat waktu skripsi itu menjadi terlambat gitu. Nah di situ saya ikut menghadiri pemanggilan mahasiswa yang telat skripsinya, dan ternyata mereka semuanya tuh bermasalah dengan regulasi emosi. Jadi ada yang mengatakan bahwa ibu saya selalu marah-marah, jadi saya jengkel, kemudian saya baru ditinggal bapaknya gitu. Jadi banyak terlambat, dan saya punya asumsi bahwa skripsi yang terlambat itu kaitan dengan emosi gitu loh. Jadi terus kemudian asumsi ini saya coba cek tuh ternyata mahasiswa yang bermasalah dengan skripsi itu ternyata ada masalah dengan pembimbing, ada masalah dengan ibunya, ada seperti dia tuh tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Jadi kalau suruh mengerjakan tuh benar-benar tidak bisa gitu. Tidak bisa, mungkin banyak yang difikirkan ya Prof ya, terlalu banyak yang difikirkan sehingga sampai bingung mau ngapain gitu ya Prof ya. Dan itu saya coba pelajari, termasuk juga kaitannya dengan
hubungan interpersonal dengan teman. Dia merasa Hmm. temannya tidak memperhatikan, merasa diabaikan dan sebagainya. Nah, terus dari skripsi itu saya coba melihat ada kecenderungan dari mahasiswa itu tidak bisa, dia senang sendiri gitu loh. Dia senang sendiri, dia lebih senang sendiri daripada dengan teman-teman gitu. Teman-temannya, ya. Itu. Terus saya perhatikan juga pada saat penugasan kerja tim. Kerja tim itu juga ternyata dia dibagi tema-tema. Terus kemudian dikerjakan sendiri-sendiri, kemudian dipresentasikan rame-rame. Jadi kan nggak nyambung gitu Iya. loh. Nah, dan itu sangat resiko terhadap gangguan jiwa jelas gitu loh. Dan itu mempengaruhi fokus belajar mereka. Jadi setiap kali mahasiswa bermasalah tesis, bermasalah tidak bisa kerja kelompok, ada yang sampai dia di kelas gitu, kemudian ditanya tadi Bu Mei menjelaskan apa, dia nggak tahu sama sekali gitu loh. Padahal Artinya, mengikuti ya Prof ya iya, dari awal sampai akhir ya Prof betul. ya. Jadi situasi itu saya coba uji coba regulasi emosi itu saya terapkan ke mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu tenang, bisa fokus, kemudian bisa mengerjakan tugas dengan senang hati. Jadi tanpa tekanan. Tanpa tekanan ya Prof. Ya, Dan memang dikerjakan dalam arti memang pastikan memberikan tugas itu sesuai dengan kemampuan ya Prof Iya. ya. Yang pastikan tidak akan terlalu over ya Prof sesuai Iya. dengan apa target yang ingin dicapai ya Prof ya. Iya, itu saya coba itu, dan karena itu sangat berpengaruh terhadap tepat waktu lulus. Kemudian dia bisa bahagia dengan belajar, dengan senang hati, mencari ilmu tuh luar biasa. Ya kalau menurut saya mahal harganya. Iya. Iya, Prof. Ya alhamdulillah ini sudah mulai uji coba terus untuk bagaimana regulasi emosi itu diterapkan di gitu, kampus. Prof. Jadi memang sebenarnya pada proses ini pun pasti akan ada Prof mencoba untuk melibatkan bagaimana dosen wali, Prof, mungkin terkait itu, bahwa di kondisi di keperawatan saat ini mungkin yang sudah saat ini Prof existing itu posisinya memang menjadi hal yang saling berkoordinasi untuk mencapai bahwa ini menjadi indeks juga untuk Undip ya Prof ya, bahwa ketepatan waktu itu menjadi indikator penilaian dalam proses terutama mungkin akreditasi ya Prof, bagaimana kualitas dari mahasiswa yang outputnya juga itu menjadi sesuatu karakter yang harus dijaga oleh Universitas Diponegoro. Nah, hal ini terkait dari proses belajar yang disampaikan oleh Prof tadi Prof. Nah, hal ini apakah ada proses atau momen yang sudah dilaksanakan oleh Prof ini ketika pada mahasiswa ini, apakah harus dilakukan penggalian informasi sendiri-sendiri Prof, ataukah mungkin bisa diidentifikasi ketika permasalahannya itu sama dikelompokkan Prof, atau bagaimana Prof? Karena kan saat ini mungkin Prof yang sedang mengembangkan ataukah mungkin Prof punya jejaring yang lain begitu untuk membantu. Nah, mungkin gambarannya bagaimana Prof? Iya. Jadi saya nggak bisa sendiri, Prof. Dan saya harus melibatkan orang lain ya untuk bisa menyelesaikan masalah mahasiswa. Jadi saya membuat fasilitator. Ya, Mbak Intan kan juga sebagai fasilitator. Iya, Bro. Jadi karena ada semacam saya nggak mau dengan Bu Mei gitu, maunya sama kakak siapa gitu. Terus ada yang saya terlalu banyak nih yang saya selesaikan gitu. Jadi saya bagi dengan fasilitator, dan kita punya grup fasilitator, dan kalau ada apa-apa kita laporkan. Ya ini loh ada kasus ini, dan kasusnya tuh luar biasa ya. Semakin kita masuk menyelesaikan masalah itu, ternyata kasus-kasus itu tidak terduga oleh pikiran saya gitu. Dan di situ ilmu saya kembangkan terus. Bagaimana sih mengatasi hubungan dia dengan teman ya. Jadi hal yang sepele menjadi complicated oleh mahasiswa. Misalnya saya merasa tidak diperhatikan Bu, dia itu kurang ajar Bu, saya udah bantu dia tapi ternyata dia nggak membalas kayak gitu-gitu. Yang mengharapkan ya Prof ya ini ya sudah membantu. Itu sangat berpengaruh terhadap mengerjakan tugas gitu loh. Jadi dari fasilitator kita juga belajar jadi apa yang mereka sudah lakukan gitu loh. Dan intinya itu pada saat kita menyelesaikan permasalahan
itu saya fokus kepada bagaimana mahasiswa itu bisa menerima, tenang, sehingga dia bisa berteman dengan baik gitu loh. Iya, Prof. Jadi kalau udah negatif thinking sama teman itu masalah gitu loh. Nggak bisa banyak ini ya, Iya. berinteraksi juga ya Prof Iya. ya dengan kondisi yang seperti itu. Iya. Jadi memang perlu Health Buddies di sini ketahui juga ya Prof bahwa kondisi seperti ini kan ketika Prof juga mencoba menghadirkan dan memberikan pelatihan pada kami semua sebagai fasilitator untuk membantu menerapkan ini adalah sebuah proses di mana Prof itu mencoba untuk mengimplikasikan kondisi bahwa memang tidak semua bisa oleh Prof begitu, Iya, karena dengan iya. kondisi generasi saat ini sebagai seorang mahasiswa itu kita memang terkadang feel-nya atau nyamannya itu ketika dengan usia yang tidak jauh begitu Prof. Mungkin ya, Iya, betul izin sekali. menyampaikan ya Prof. Betul, iya. Maksudnya itu memang kondisi realnya begitu sehingga Prof mencoba mengembangkan itu tidak hanya pada kondisi mungkin hanya di keperawatan jiwa dan seterusnya ya Prof, karena memang saat ini yang perlu Health Buddies di sini ketahui juga bahwa beliau sudah mengembangkan itu di semua kondisi konsentrasi ya. Saat ini kami di Magister banyak dari konsentrasi selain jiwa pun yang turut bergabung membantu dan akhirnya kami sebagai fasilitator itu pun juga memiliki beberapa kegiatan yang diarahkan oleh Prof juga, bahwa kondisinya itu kami secara mandiri dan atas arahan, dan ketika kami memiliki sebuah permasalahan kesulitan, kami akan berkonsultasi dengan Prof Mei begitu untuk menyelesaikan permasalahan Prof, yang kemarin kita adakan di Simpang 5 juga. Ternyata hal-hal yang kecil-kecil kita temukan tidak hanya pada kondisi yang usia di atas 40 tahun Prof, bahkan anak-anak SMP pun Prof kemarin sudah bisa menyampaikan begitu. Mbak kok masih muda ya Mbak gitu. Aku boleh nggak Mbak cerita, karena saat itu kami ada program pojok curhat ya Prof. Jadi perlu Health Buddies di sini juga ketahui bahwa kita membuka beberapa istilahnya channel-channel ya di beberapa kegiatan untuk bisa mengabsorb beberapa klien atau mungkin yang membutuhkan kondisi tersebut. Nah, mungkin kita juga geser nih sedikit Prof ke usernya nih Prof, Mbak Hana nih Prof. Kita pengen tahu juga nih. Nah, Mbak Hana sejauh ini kalau di Magister pasti memang kita akan belajar banyak yang lebih mandiri ya Mbak Hana ya, berbeda ya dengan ketika kita di prodi S1 mungkin saat ini mungkin tetap sistemnya blok ya mungkin, atau semesteran itu ada beberapa proses yang memang secara mandiri, tapi ketika di Magister memang kita dituntut ya untuk bisa mengaktualisasi kemampuan kita dengan guideline-guideline yang memang sudah diarahkan ya oleh dosen. Nah, kira-kira itu pengalaman apa sih Mbak Hana yang bisa disampaikan nih sama Sobat Health Buddies di sini, apa aja nih yang bisa berpengaruh dan sangat signifikan nih terhadap diri Mbak Hana sendiri, terutama tadi yang Prof Mei sampaikan pada fokus belajarnya gitu. Oke. Jadi untuk fokus belajar di Magister Keperawatan ini ya, Magister Keperawatan ini kan lebih banyak yang tadi Mbak sudah sampaikan, pembelajaran mandiri dan juga kelompok. Nah, kaitannya dengan regulasi emosi itu sendiri, kalau untuk saya merasakan ya, kalau saya pribadi itu gimana caranya untuk tenang. Tadi kan sudah disampaikan juga ya di awal ya, bahwa tenang itu sangat mempengaruhi. Nah, banyak hal di saat pembelajaran magister ini mungkin orang tidak tampak ya, dari luar itu tidak tampak, tapi bagaimana kita di dalam, bagaimana kita apa yang bergejolak di dalam seperti itu. Jadi bagaimana kita ikut belajar mandiri ataupun berkelompok ataupun nanti sudah dibagi per konsentrasi, itu banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa tersampaikan atau perasaan-perasaan yang mengganggu, misalnya ya panik, gelisah, cemas. Tapi setelah beberapa kali saya mengikuti latihan regulasi emosi ini bersama Prof Mei, Prof, dan beberapa fasilitator, di situ saya belajar untuk lebih mengenali emosi. Jadi saya paham bahwa emosi panik, cemas itu normal. Hanya saja kita bagaimana caranya untuk tidak terjebak di situasi di situasi negatif gitu, seperti itu. Dan itu sangat mempengaruhi sekali bagaimana kita panik, bagaimana kita stres, overthinking ya. Kalau sekarang istilah zaman now itu overthinking. Sampai tidak bisa tidur misalnya. Oh, ada. Padahal kalau mau dilihat sebenarnya tidak
rumit Rumit itu ya masalahnya. sebenarnya Cuman ya. kita saja yang bagaimana nih emosinya entah dengan background yang seperti apa sampai bisa terjadi seperti itu, banyak Iya, macamnya banyak ya Mbak macam. ya. Oke. Jadi ya bagaimana dengan regulasi emosi ini kita bisa lebih paham emosi kita dan bagaimana caranya untuk meregulasi itu. Tadi Iya. bukan lari tapi Iya. lebih bagaimana mengatur Iya, emosi tersebut, mengelola begitu mengelola ya emosi emosi ya. tersebut dengan panik ya yang nggak harus yang gerasa-gerusu atau mungkin marah atau mungkin Iya. apa, tapi lebih ke tarik nafas dalam ya Prof ya. Menyadari ya, self awareness-nya Jadi ada ya. dialihkan dengan hal-hal yang lebih bisa diatur dengan baik lah seperti Iya, itu. positif gitu ya. Ya positif Ya, perlu benar. health buddies juga di sini ketahui juga nih, Mbak Hana ini banyak sekali nih kegiatan mungkin sampai kondisinya itu setiap hari dan setiap waktu muncul di kampus begitu. Jadi mungkin itulah yang disampaikan sama Mbak Hana ya, bahwa pengalihan Mbak Hana ini adalah pada kondisi-kondisi yang harapannya adalah bermuara pada kegiatan yang positif Iya ya. benar Dan itu sekali. yang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika kondisi kita berstudi itu kita memang outcome-nya adalah kelulusan begitu ya, dengan kondisi entah itu dengan beasiswa maupun apalagi dengan biaya mandiri ya. Pasti itu kan menjadi problem dan latar belakang tersendiri ya ketika ada di kondisi demikian. Nah, pada kondisi yang seperti ini ketika Mbak Hana melakukan proses regulasi emosi ini, apakah ada perubahan Mbak Hana antara Hana yang dulu secara hubungan secara interpersonal dengan seseorang yang saat ini kita definisikan adalah pada proses pengelolaan di magister ya, karena mungkin saat ini yang terdekat itu. Dengan Hana yang saat ini sudah paham nih regulasi emosi, bahkan sudah merasakan bagaimana dampaknya begitu. Nah, ada nggak perubahan yang bisa health buddies di sini ketahui begitu agar motivasi begitu? Ya, kalau untuk perubahan ya pasti ada ya perubahan itu ya. Saya merasakan sendiri bagaimana perubahannya yang dulu saya panik, cemas, pokoknya itu tuh sampai mungkin sedikit mengganggu teman-teman yang terdekat ya. Kayak kenapa sih harus sepanik itu? Kenapa sih harus seperti itu? Apakah terlalu perfeksionis apa-apa gitu? Padahal kalau dibilang perfeksionis juga tidak gitu. Tapi itu kuncinya tenang ya. Nah, untuk sekarang saya lebih bisa mengatur. Kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin jedar apa gitu kan, panik gini. Tapi setelah itu ya udah gimana kita harus tenang dulu, bentar, pikir dulu, jangan langsung bereaksi seperti itu. Jadi tidak langsung bereaksi dengan apapun yang terjadi di sekitar, tapi lebih ke oke, calm down, tenang dulu, tunggu dulu, ini apa, kasih kesempatan badan ini dan pikiran ini untuk tenang dulu, baru bisa merespon setelah itu. Oke, kata kunci yang luar biasa ya, yang itu bisa sangat kita terapkan bagaimana ketika ada situasi yang di luar dari unpredictable kita ya, benar-benar di luar situasi yang kita nggak harapkan sama sekali, kemudian kita harus berhadapan dengan itu. Kata kunci yang pertama adalah calm down. Kita memang berpikir betul sekali bahwa kita harus memberikan waktu pada diri kita itu untuk berpikir dulu begitu. Jangan langsung bereaksi. Bahkan ketika kita pada kondisi yang under pressure seperti itu, ketika kita langsung bereaksi itu memang akan memunculkan reaksi justru yang tidak kita harapkan juga negatif. Yang kita negatif dan pada akhirnya kita akan menyesal. Ya, itu hal yang tidak kita harapkan ya dengan kondisi yang seperti itu. Nah, kira-kira juga ini terkait dari proses regulasi emosi ini, kira-kira ini kan udah mau fase-fase lulus nih gitu ya, sudah mau lepas dari Universitas Diponegoro tapi masih bawa nih alma maternya gitu. Sekarang mungkin bertugas, nanti rencana akan bertugas di mana dan kemudian kira-kira apa nih? Apakah mau menerapkan kepada keluarga dulu begitu, atau apa yang sekarang ada di wacana Mbak Hana sebagai proses bahwa pengembangan regulasi emosi itu tidak hanya bergantung pada Prof May, tapi kita semua memang harus punya tujuan dan niat untuk bisa membantu mengembangkan proses itu. Benar sekali. Jadi kalau untuk regulasi ini sendiri, saya rasa ini sangat menarik ya Mbak ya, untuk dibawa keluar. Jadi ini mungkin beberapa mahasiswa di Undip saja yang tahu, tapi kita bisa meneruskan. Ini sangat baik sekali, terutama pada remaja-remaja dan usia-usia dewasa awal ya, yang emosinya mungkin lagi labil-labilnya. Sepertinya setelah ini saya akan menerapkan ke yang paling dekat dulu nih, ke teman-teman terdekat ataupun ke keluarga. Nah setelah itu baru saya berencana nih Prof untuk meneruskan lagi ke tempat kerja, ke teman-teman sejawat seperti itu.
Karena ini bagus sekali ya untuk regulasi ini emosi ini sebenarnya sangat luar biasa kalau memang mau diseriusi. Kadang orang kan tidak paham bahwa oh ini tuh apa sih mungkin ya. Hanya sekedar tarik nafas dalam atau apa. Padahal sebenarnya sebegitu pentingnya gitu efeknya. Jadi ya setelah itu mungkin akan saya teruskan gitu. Semoga nanti dimudahkan ya. Mungkin itu juga yang perlu kita Sobat Helbadis ketahui juga, bahwa ketika proses dalam regulasi emosi yang tadi disampaikan oleh Prof. May bahwa ada beberapa tahap ya. Jadi posisi dari awal itu adalah count teknik, di mana kita di-guide ya untuk bagaimana saat itu kita bisa merasakan, bahkan sampai merasakan aliran darah kita begitu. Bagaimana ketenangan itu mampu pada fase di mana kita merasa bahwa kita tuh ngerasain banget itu darah mengalir dengan cepat begitu ya, dengan lancar, dan kita mampu bernafas dengan lega. Bayangkan mungkin ini berbeda kasus ketika mungkin kondisi pasien ataupun klien yang sudah pernah merasakan sesak nafas, itu mungkin akan luar biasa bersyukurnya. Namun kita tidak bisa menembak klien itu hanya pada kondisi pasien yang sakit begitu. Untuk menyadarkan atau self awareness pada klien-klien dengan kondisi yang sehat itu justru lebih sulit karena dia belum pernah merasakan sesak nafas gitu ya. Bagaimana luar biasanya kita harus bersyukurnya, istilahnya menyadari begitu luar biasanya nafas kita itu bisa lega tanpa halangan sama sekali, dan bisa merasakan bagaimana peredaran darah kita itu berjalan dengan lancar, itu luar biasa sekali gitu. Dan itu menjadi fokus hal yang mungkin saat ini, mungkin sahabat di Helbadis saat ini belum bisa berangan-angan nih Prof. Apa sih kok regulasi emosi sampai merasakan kondisi istilahnya peredaran darahnya kok bisa sampai terasa. Nah itu mungkin hal yang juga perlu ini ya Prof. Sekarang juga dikembangkan nih di laboratorium sekarang di departemen ya Prof. Nah mungkin itu apakah laboratorium yang saat ini Prof kembangkan itu juga boleh Prof diikuti oleh di luar dari keperawatan, ataukah mungkin yang seperti apa Prof? Yang pertama Prof, ataukah yang kedua Prof, apakah bisa kondisi regulasi ini harus face to face Prof? Atau ada yang saya takut ketemu sama Prof May gitu, saya nggak enak mau nyeritain, saya nggak mau Prof May itu tahu wajah saya gitu Prof. Nah ini apakah ada Prof metode-metode yang regulasi emosi ini bisa diterapkan Prof gitu? Mohon informasi ya Prof. Iya. Terima kasih Mbak Intan. Jadi memang saya berorientasi pada kebutuhan mahasiswa. Saya fokusnya ke situ. Karena kan kalau namanya mahasiswa kan ketemu di kelas, ya pernah konsultasi gitu. Jadi saya mengembangkan telenursing gitu loh. Jadi bagaimana saya mencoba melakukan latihan regulasi emosi lewat telepon. Nah, itu biasanya lewat di subuh ya. Kenapa subuh? Karena lebih fresh ya, lebih fresh, lebih tenang, lebih fresh, dan lebih efektif kalau menurut saya. Dan itu alhamdulillah sudah dijalankan dengan baik, dan mahasiswa lebih senang dengan telepon gitu loh. Gitu, ya. Karena pada saat ketemu tuh memerlukan waktu, memerlukan tempat, kemudian kadang-kadang situasi tidak mendukung ya. Jadi lewat telenursing ini saya juga belajar. Jadi bagaimana apa yang terjadi pada mereka dan saya harus bagaimana. Karena orientasi saya itu pada kalau di teori ini kan knowing ya. Knowing itu pengalaman apa yang dialami oleh orang itu gitu loh. Dari teori caring. Jadi saya berusaha untuk menerapkan caring juga. Jadi di situ ada semacam bonding ya. Karena namanya sebuah peristiwa rahasia yang buat emosi itu tuh tidak bisa disampaikan kepada semua orang gitu. Jadi harus bonding dulu kita. Ya saya berusaha untuk menjadi ibu buat mahasiswa yang sedang bermasalah gitu. Karena mereka rata-rata itu punya orang tua yang menurut mereka itu dia kecewa dengan orang tua gitu loh. Ada situasi ya Prof yang membuat seperti itu ya Prof, sehingga memang membutuhkan sosok begitu ya Prof, yang memang itu coba Prof May hadirkan begitu di antara kami semua sebagai mahasiswa ya Prof. Nah mungkin itu juga yang terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa ketika bonding itu ya Prof, bonding itu memang harus terbangun dulu begitu. Jadi seperti seakan-akan
apa benar sih gitu regulasi emosi dengan by phone kok bisa dilaksanakan begitu dan bisa terasa begitu. Mungkin saya yang bisa menjadikan satu testimoni ya Prof. Saya buat Sobat Health Buddies di sini bahwa saya sebagai salah satu testimoni bagi pelaksanaan dari telenursing bahwa ketika posisi telenursing dilaksanakan yang kita melakukan kontrak waktu di pukul 05.00 di pukul malamnya saya tidak merasakan kondisi apapun. Bahkan saya sampai bingung nih Prof, apa nih yang mau saya sampaikan sama Prof gitu. Di malam hari saya masih bingung. Mulai 03.00, mulai saya gelisah Prof. Di 03, padahal sebelumnya saya santai mau ngomong apa ini ya sama Prof ya. Di 03 mulai terjadi proses berpikir Prof. Karena mendekati 05 ya Prof, mulai berpikir. Mulai 04 semakin gelisah Prof. Apa ya sebenarnya, tapi belum tahu jawabannya Prof gitu. Di 04 Prof. Ketika mulai di 04.30 mulai lihat HP terus Prof. Prof nih sudah mau telepon belum ini? Prof sudah mau telepon belum gitu. Nah itu kondisi-kondisi itu yang memang saya rasakan secara testimoni secara langsung bahwa kondisi itu memang ketika awal saya belum menyadari, saya belum self awareness saya merasakan bahwa situasinya masih baik-baik saja. It's okay, tapi saya cuma pengen telepon, pengen ngerasain aja sih telenursingnya Prof itu seperti apa begitu saat itu tujuannya ya Prof. Tapi ternyata ketika berjalan dengan tujuan yang sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi saya mampu untuk Prof arahkan bahwa ketika di 04.30 mulai saya melihat HP dan di 04.55 tangan mulai gemetar Prof. Tangan mulai gemetar, 04.55 mulai gemetar, akhirnya Prof telepon di 05.01 Prof, saya ingat betul Prof itu, dan ketika saya mengangkat telepon sudah mulai tidak bisa bicara Prof. Ya Prof ya, ketika mungkin Prof penggait itu sama sekali tidak bisa mengungkapkan, karena saat itu yang ada adalah proses menangis begitu. Karena saya mulai menyadari bahwa itu sebuah proses yang saya mulai menyadari ada permasalahan dalam diri saya gitu. Kemudian Prof Mbak tenang dulu. Padahal saya di sebelumnya sama sekali Prof nggak ada perasaan apapun, hanya ingin mencoba telenursing. Nah ini perlu Sobat Health Buddies sampaikan dan ketahui juga, ini saya coba sampaikan dan Health Buddies juga ketahui bahwa tidak perlu sekarang sobat-sobat di sini, rekan-rekan juga mahasiswa merasakan bahwa saya kok nggak ada masalah Mbak saat ini gitu. Kayaknya nggak perlu saya regulasi emosi. Tapi justru ketika saat ini bagi siapapun yang menyaksikan proses ini dan belum mengetahui apa yang terjadi atau permasalahan apa yang terjadi pada diri sendiri, justru itulah momen dimana mengikutilah atau monggo untuk bergabung pada proses regulasi emosi untuk bisa dibantu untuk menemukan permasalahannya yang seperti apa. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin juga butuh pendampingan ya Prof. Nah, kira-kira ketika hal demikian ini yang sudah diterapkan secara telenursing ini, apakah ada kondisi bahwa ketika sampai di telenursing ini ternyata belum bisa tercapai Prof gitu. Kemudian butuh untuk meeting secara langsung Prof. Nah, apakah ada kondisi bahwa ketika meeting itu justru semuanya memang akhirnya harus bertemu Prof begitu, sehingga mungkin belum bisa terselesaikan secara telenursing Prof. Apakah ini difasilitasi ya Prof? Ada laboratorium ya saat ini ya yang bisa digunakan sebagai tempat yang insya Allah itu terjaga ya Prof untuk proses privasinya bagi siapapun yang berkehendak untuk menghubungi Prof untuk nanti di-guide Prof terkait posisi dari regulasi emosi. Karena sebenarnya pada proses intinya bahwa Prof juga tidak mengambil apapun ya Prof, justru Prof ingin membantu begitu. Tidak ada hal apapun yang Prof ingin dapatkan kecuali bisa mengamalkan ilmu ya Prof. Mungkin bisa disampaikan Prof pengalamannya bagaimana jumlah atau mungkin laboratorium itu Prof yang sudah dikembangkan itu, kedatangannya, bagaimana ekspresinya, kemudian apakah ada Prof ketika berhadapan langsung Prof dengan klien dengan gangguan jiwa takut Prof? Ya, kita kan secara umum bahwa ketika kita menghadapi pasien dengan gangguan jiwa pasti akan ada perasaan jangan-jangan tiba-tiba dipukul gitu. Jangan-jangan. Nah, itu perlu disampaikan apakah benar-benar Prof itu menjalani Prof. Mungkin ini Sobat Health Buddies perlu disampaikan gitu. Iya. Terima kasih Mbak Intan. Jadi kalau saya itu ada namanya moment of awakening. Jadi
kalau nggak ada moment awakening, saya nggak bisa main terapi gitu loh. Karena kan fokusnya pada pasien itu sendiri. Jadi pada saat moment awakening, ya Allah, iya saya punya masalah, ya saya sakit hati, saya dendam, ya saya ternyata misalnya ada yang pacar pertama saya itu saya udah kasih semuanya. Pada pacar yang kedua ini saya malah tak marahin terus. Karena masih kesisa ya Prof ya, kesisa Ya sebelumnya. seperti itu. Jadi Iya. momen awakening ini penting banget karena pada saat ada momen awakening itu saya gampang mengarahkan. Sangat mudah gitu loh. Apa yang harus saya lakukan? Memaafkan ya. Terus apa lagi gitu. Jadi momen awakening itu menakjubkan kalau menurut saya ya. Jadi pada saat ada seorang ibu yang datang ke rumah itu dia merasa anaknya setelah dirawat di RSJ ya itu malah pulang ke rumah itu dosisnya naik gitu. Nah itu ada semacam momen awakening ya pada ibu itu. Ini nih saya sangat menderita dengan kondisi rumah karena anaknya tuh suka marah. Karena waktu itu saya bingung ya. Akhirnya Bu coba minta maaf Bu. Saya bilang minta maaf sama putranya ibu gitu. Saya waktu itu hanya alternatif itu yang saya bisa ucapkan ke ibu itu gitu loh. Ibu ini semangat gitu loh. Oh iya, saya banyak sekali kesalahan saya. Nak minta maaf ya, ibu suka marah, minta maaf ibu gak perhatikan. Berapa kali ibu minta maafnya, pokoknya sesering mungkin Bu saya minta maaf terus gitu loh. Nah terus suatu ketika dia telepon lagi, Bu anak saya itu sakit hati sama saya. Kenapa? Karena bercerai dengan suami. Jadi saya sakit hati sama ibu karena bapak ibu bercerai. Nah di situ saya masuk ke ridho. Ibunya tak ajari bagaimana anak supaya ridho gitu. Itu setelah proses mungkin sudah ridho ya. Tiba-tiba ibu ini ngirimkan video putranya sedang skripsi. Sedang skripsi, sedang mengerjakan sidang ini, skripsi. Masya Allah yes. gitu loh. Mampu melampaui itu gitu ya iya, Prof. Jadi Prof, ya. momen awakening itu yang saya pegang pada saat Bu saya punya masalah gini, saya gini. Dia tidak sadar bahwa yang berubah itu dia gitu loh, bukan orang lain. Kalau dengan saya, Mbak ini tenang dulu, harus berubah dulu. Itu nggak berhasil saya. Kalau nggak ada momen kesadaran itu. Jadi saya belajar dari mahasiswa ya. Ada yang dengan saya itu ada yang cuma curhat tapi nggak mau berubah. Itu ada juga. yang begitu aja Prof. Ada. Jadi curhat tapi dia nggak mau berubah dan nggak mau sadar. Misalnya Mbak telepon ke ibu bisa nggak minta maaf, saya bilang gitu, nggak dilakukan. Jadi setelah lama baru ini kenapa ya saya kok bermasalah dengan teman-teman saya, ini sudah saya traktir sudah ini supaya nemenin saya kok nggak pada mau. Kamu sudah telepon ibu belum gitu? Baru sadar. Oh iya belum. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau sudah momen awakening semuanya beres. Semua bisa aja Prof. Bisa langsung. Yang ditanyakan saya harus ngapain? Bu, saya harus melakukan apa? Yang ditanya justru itu. Tapi kalau nggak ada momen awakening bahwa saya ini punya masalah dan saya harus berubah, mau diapain nggak bisa. Ketemu pun nggak bisa. Nggak bisa. Masih sulit ya Prof. Sulit. Karena waktu ketemu prosesnya. mau dilakukan apa ya nggak bisa. Karena nggak ada kemauan untuk dia berubah lebih baik. Dan orang-orang yang nggak punya momen awakening itu justru menghindari saya terus. Kalau ketemu saya jadi ini ya Prof ya. Nggak mau dia. Ya, kalau ketemu saya itu ya pura-pura nggak tahu kayak gitu-gitu. Tapi ya di situ itu ilmu saya berkembang di situ. Karena memang menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu ya Prof untuk kita bisa memunculkan alternatif-alternatif yang mungkin bisa kita sampaikan ya Prof. Nah, mungkin ini yang session yang momen terakhir hal yang kita diskusikan nih terkait dengan ini. Kira-kira Prof dengan kondisi saat ini baik Mbak Hana dan juga Prof Mei itu yang melakukan terkait dengan proses regulasi emosi di mana saat ini ketika sortir atau proses persyaratan menjadi seorang mahasiswa
sebenarnya kita pun juga harus melengkapi proses persyaratan secara kejiwaan begitu. Namun ketika proses di awal lolos screening nih gitu. Oke gitu, semua masuk kok ke perguruan tinggi negeri, tapi ketika pada proses in case durasi pelaksanaan studi muncul gangguan gitu. Nah, kira-kira ini apakah sebagai awal Prof, apakah sebenarnya memang di taraf proses universitas Prof, maksudnya ini kita membuat sebuah hal barangkali inovasi dan seterusnya, apakah memang pada proses pembelajaran pada mahasiswa itu perlu diterapkan begitu? Jadi tidak hanya di awal aja disortir gitu, tidak hanya di awal saja dilakukan pemetaan atau mapping bahwa kondisi psikologis oke gitu. Tapi ketika proses perjalanan di pertengahan proses perlu ada tim khusus begitu, ataukah mungkin dari Prof dan juga mungkin dari Mbak Hana selaku juga user ya sebagai siswa harus dikendalikan nih di pertengahan ini justru menjadi awal yang ini sangat bisa muncul dari yang awalnya oke, tiba-tiba terjadi proses hal yang terkait dengan gangguan kejiwaan begitu. Nah ini yang mungkin apakah ini memang menjadi sesuatu yang diinisiasikan, dibutuhkan barangkali sehingga tidak ada outcome bahwa pasien ataupun klien atau mahasiswa itu dalam kondisi yang keterlambatan studi karena ada situasi tersebut. Mungkin ini ya sesi terakhir kita mau menyampaikan ini, mungkin bisa disampaikan Prof. Saya Prof dulu ya. Prof. Jadi beberapa mahasiswa yang dengan saya itu masuk sudah didiagnosis schizofren. Sudah dia masalah berat dengan orang tua. Ya. Bahkan ada yang tidak bisa ngomong, maksudnya dia tuh di kamar terus. Itu mahasiswa loh. Kalau dites secara psikologi dia nggak akan masuk gitu loh. Ya, tapi dia masuk. Nah di situ kita sebagai dosen, kalau saya kesempatan baik untuk dia bisa berubah gitu. Dan saya selalu pikiran positif. Ini mahasiswa saya gitu. Saya coba untuk kamu harus ketemu teman, kamu harus kerjasama dengan teman. Kamu nggak bisa ngerjakan sendiri gitu. Kemudian kita mencoba kita lakukan untuk kerja bareng-bareng bersama karena itu ya terutama yang isolasi ya yang nggak mau ketemu orang itu sangat sulit buat saya gitu loh kecuali kalau kita kumpul gitu ya dan ternyata di situ banyak keajaiban yang tadinya itu dia nggak bisa kalau ditanya dosennya itu juga nggak mau jawab gitu ya nggak bisa konsentrasi pada saat ngomong dengan kita fokusnya ke yang lain. Itu Masya Allah setelah diselesaikan dengan regulasi emosi, dengan ibunya, dengan ininya. Dan orang ini sampai mengatakan, saya itu masuk ke sini kepengen tahu apa sih belajar itu gitu. Nah di situ terjadi kejutan terus terang aja. Ternyata dia mampu presentasi proposal dengan baik, mampu bisa fokus, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Itu udah terbukti ya, walaupun itu saya kasus per individu. Ya, jumlahnya mungkin Prof ya yang belum bisa maksudnya menampilkan jumlah yang signifikan, mungkin masih bisa dihitung ya Prof. Namun bisa memunculkan ya Prof, bisa memunculkan kondisi itu. Nah mungkin kita geser kepada Mbak Hana sebagai user nih ya di proses kita yang terakhir. Kira-kira apa nih? Benar nggak ketika proses justru di tengah-tengah proses ini kita memerlukan support baik itu dalam bentuk yang seperti apa begitu ya, mungkin bisa didefinisikan sehingga justru momen itulah yang mungkin saat ini belum terkaji sehingga justru inilah momen muncul gitu adanya masalah-masalah gitu. Ya baik, kalau untuk saya pribadi ya Mbak, ini sangat bagus sekali ya karena kita aware sama mental health nih, isu yang lagi digadang-gadangkan sekarang ya Prof ya. Jadi untuk mahasiswa, terkhusus mahasiswa dengan yang tadi sudah banyak kita bicarakan latar belakang dan segala macam, perlu sekali di mana di pertengahan proses pendidikan ini seperti itu Prof. Jadi ada terapi, ada happy day, ada dan tidak hanya Prof saja tapi ada beberapa fasilitator yang membantu seperti itu. Itu sangat membantu sekali dan ya bisa menjaga bagaimana kesejahteraan mental selama masa pendidikan gitu ya itu sangat perlu sekali dan ya insya Allah ini bisa lebih dilanjutkan lebih banyak lagi lebih besar lagi untuk mental health
nursing ini, untuk regulasi emosi ini terutama ini sangat penting sekali dan sangat bagus sekali untuk diterapkan. Ya. Ya mungkin memang itu yang dibutuhkan ya Prof, bahwa jangan sampai kita tuh hanya mendapatkan outcome-nya gitu. Outcome-nya dengan hasil bahwa terjadi penundaan atau delay masa studi yang akhirnya berdampak pada universitas. Nah, harapannya kita melakukan prevensi dulu gitu. Melakukan perlindungan istilahnya pencegahan terlebih dahulu nggih terkait pada kondisi yang memang saat ini sangat mungkin terjadi nggih. Mungkin itu sobat Health Buddies pada pagi hari ini yang kita diskusikan terkait bagaimana esensi atau peran penting ya regulasi emosi tersebut terhadap pada kondisi di mana itu sangat meningkatkan inovasi dan juga kreativitas dari mahasiswa untuk bisa produktivitas dalam menghasilkan hal-hal yang luar biasa, dan itu juga akan sangat mensupport bagi kondisi universitas nih untuk bisa meningkatkan eksistensi dan juga peran dari mahasiswa dalam proses universitas. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk kehadirannya Prof. May dan juga Mbak Hana. Dan sampai ketemu Sobat Buddies di acara selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.